Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilman Abdul Karim. Saya dari Prodi Manajemen Konsentrasi Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Kurs Rupiah dan BRI terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah di Indonesia. Berdasarkan mekanisme pengelolaan reksadana dibagi menjadi dua. Yang pertama reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana syariah hanya diperbolehkan mengalokasikan dananya pada keuangan berbasis syariah yang lebih mengutamakan nilai Islam di mana tujuan akhirnya mencapai pahala atau kemenangan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan reksadana konvensional, reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis HP keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito dengan batasan-batasan investasi yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Reksadana syariah diperkenalkan pertama kali tahun 1995 oleh National Commercial Bank di Saudi Arabia. Perkembangan industri syariah merambah pada dunia investasi. Investasi syariah yang sesuai dengan aturan syariah tidak mengandung unsur maisir, qardor, dan riba. Investasi syariah merupakan suatu kegiatan penempatan dana pada aset tertentu. Salah satu ukuran kinerja reksadana syariah adalah nilai aktiva bersih berkaitan dengan risiko portofolio yang bersangkutan. Aktiva atau kekayaan reksadana dapat berupa kas, deposito, surat berharga, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan perkembangan nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2019 pada akhir bulan Desember. Dapat dilihat pada tabel di atas. Perkembangan reksadana syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 265 reksadana syariah atau meningkat sebesar 185% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Berikut adalah diagram pertumbuhan nilai aktiva bersih reksadana syariah dari tahun 2015 sampai 2019. Pertumbuhan yang sangat pesat dari reksadana syariah memberikan sinyal yang cukup menarik bagi pengembang pasar modal di Indonesia. Jika nilai aktiva bersih reksadana syariah meningkat, mengindikasikan bahwa adanya peningkatan terhadap nilai investasi pemegang saham per unit. Dan jika nilai aktiva bersih reksadana syariah menurun, adanya penurunan nilai investasi pemegang saham. Bank Indonesia dalam menentukan suku bunga mengacu pada BRET. BRET merupakan sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Penentuan BRET biasanya ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur. Suku bunga tersebut berlaku selama 3 bulan. Jadi, rapat Dewan Gubernur akan kembali menentukan suku bunga pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Jenis-jenis inflasi ada 4, inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan hyperinflasi. Kurs rupiah adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Nilai tukar biasanya berubah-ubah. Perubahan kurs dapat berupa revaluasi atau devaluasi. Jenis kurs ada 3, kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah. Hasil dari uji F diketahui bahwa F hitung lebih kecil dari F nilai F tabel, yaitu 2,267 lebih kecil dari 2,8 dan nilai signifikansi lebih besar dari yaitu 0,094 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa inflasi kurs dan BRET tidak berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih secara simultan. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih sebesar 0,041 lebih besar daripada 0,05 atau nilai T hitung 0,4770 lebih kecil dari T tabel 1,67722, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai aktiva bersih. Yang selanjutnya, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh kurs rupiah terhadap nilai aktiva bersih sebesar 0,454 lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung 0,755 lebih kecil dari T tabel 1,67722, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar tidak berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih.
Selanjutnya, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh bi rate terhadap nilai aktiva bersih sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 atau nilai T hitung 2,302 lebih besar dari T tabel 1,67722 sehingga dapat disimpulkan bahwa bi rate berpengaruh negatif terhadap nilai aktiva bersih. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata inflasi di Indonesia periode 2018 sampai 2019 mengalami tingkat inflasi yang kurang stabil di Indonesia, menyebabkan deviasi yang lebih besar dan proyeksi inflasi tahunan oleh Bank Indonesia dibanding deviasi antara realisasi inflasi dan target bank sentral di negara lain. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kurs rupiah di Indonesia periode 2018 sampai 2019 mengalami fluktuatif di setiap tahunnya. Hal ini akan berdampak kurang baik yang mengakibatkan ketidakstabilan pada nilai tukar. Dan yang akan terjadi jika kurs rupiah mengalami kenaikan dengan periode lama, maka akan menimbulkan inflasi yang berakibatkan harga-harga barang dalam negeri akan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata bi rate di Indonesia periode 2018 sampai 2019 cenderung mengalami kenaikan di tahun 2018. Kenaikan bi rate akan berdampak terhadap perekonomian di sektor real. Pertumbuhan ekonomi akan melambat. Di sisi lain, kenaikan bi rate akan mengakibatkan kenaikan suku bunga perbankan. Bank bisa menaikkan suku bunga simpanan atau pinjaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.